Gimana Kang, bisa diceritakan nggak? Ya, karena ya itu tadi sesuai dengan apa yang dibilang Prof, bentuknya ya di pemangku kebijakan juga kan. Ini dampaknya keluarga, dampaknya tidak bisa langsung instan, tapi kan tanpa terasa kita udah mengendap di dalam tubuh kita. Anu mawa eling cai nu suci titipan Gusti. Sungai Citarum yang terbentang di wilayah Jawa Barat sepanjang 297 km merupakan sumber penghidupan bagi warga yang ada di sekitarnya. Kawasan Sungai Citarum juga tempat berkembangnya industri tekstil sejak lama. Berkembangnya industri tekstil memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan warga. Sejarah pertama industri yang ada di Citarum itu industri basah, polutif, adanya di Majalaya. Dulu zaman kolonial Belanda 1838, sejarah sudah ada gitu. Nah, Majalaya ini satu-satunya industri tenun nasional ya, yang diekspor juga ke mancanegara. Ketika Majalaya ini karena punya potensi sebagai wilayah industri, maka oleh Pak Soeharto dijadikan kebijakan wilayah Majalaya itu menjadi zonasi industri. Jadi Majalaya itu memang tata ruangnya sebagai zonasinya, sebagai industri. Dan industrinya adalah polutif, basah, tekstil. Nah sayangnya ketika kebijakan ini dibuat oleh Pak Soeharto, bahwa Majalaya dijadikan zona, maka para inspektor asing pun berdatangan gitu ya, mendirikan perusahaan industri-industri yang ada di Majalaya gitu. Zonasi di Kabupaten Bandung itu ada dua, ada Majalaya dengan wilayah pengembangannya Rancaikek. Ada juga zonasi Dayakolot, wilayah pengembangannya Banjaran dan Margasi. Itu zonasi Banjaran. Nah, semakin banyak asing berdatangan gitu, maka tata ruang untuk industri pun semakin tidak tertahan. Makanya muncullah kawasan-kawasan baru juga, Cikancung gitu. Terus tadi Sapan Tegaluar. Sapan Tegaluar itu tata ruangnya tata ruang industri non polutif, bukan industri basah, tapi dia tata ruangnya industri kering kayak makanan. Tapi faktanya yang terjadi tadi industri polutif yang ada gitu, itu udah menyalahi aturan tata ruang. Berkembangnya industri tekstil memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan warga. Nah, semakin berkembang industri karena dulu itu tidak ada regulasi peraturan yang mengatur tentang pencemaran gitu ya. Jadi ketika industri berdiri awal itu tidak serta-merta peraturan perundang-undangan pencemaran itu tidak ada gitu. Jadi mereka ketika menggunakan kimia dengan bebas leluasa tanpa diproses IPA dengan baik, sehingga dibuang begitu saja ke sungai atau ke sumber-sumber air. Nah, tahun 82 itu pencemaran paling sangat terasa, 1982 ya, paling sangat terasa. Memang awal tidak terasa setahun 2 tahun, tapi ketika 5 tahun barulah terasa dampaknya gitu. Ekosistem di sungai hancur ya. Jadi segala kehidupan kayak ikan. Pada Majalaya itu dulu ikonnya ikan mas kan. Terkenal di Indonesia, Majalaya itu ikonnya ikan mas. Nah setelah sungai-sungainya tercemar, Majalaya tidak terkenal lagi dengan ikan masnya karena tidak hidup lagi. Jadi ikon ikan masnya itu hancur, yang terkena justru menjadi kota dolar. Kota dolar itu kota banyak uang karena banyak perusahaan semua gitu. Perubahan kondisi lingkungan di Sungai Citarum mengancam kehidupan makhluk hidup di kawasan tersebut, termasuk juga manusia. Warga di kawasan Citarum pun mulai merasakan dampaknya. Nah, rasanya bagaimana? Jadi muncullah penyakit di data rumah sakit itu atau puskesmas, penyakit kulit, gatal-gatal, ada skabies, dermatitis jenisnya ya gitu. Waktu itu belum ada ISPA, belum menonjol karena kebijakan batubara kan tahun 2000 gitu ya. Nah, dampak dari pencemaran air yang terkontaminasi limbah itu berdampak terhadap kesehatan manusia, termasuk ekosistem sungai itu sendiri ya. Warga mulai merasakan perbedaan di hidup mereka
ketika dampak pencemaran semakin parah. Itu kan air limbah itu kan masuk ke sungai ini. Jadi suka masuk ke sini, jadi ke sumur itu. Kalau di sungai itu merah, masuk merah ke sungai ini. Ke sumur, ke rumah ibu itu. Jadi dampaknya itu. Mulai terasa kapan sih Bu terasa pencemaran? Ya semenjak ada pabrik-pabrik itu. Kita tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 80-an pabrik-pabrik ini. 80-an ya? Iya. Pantauan kami bahwa inilah yang dinamakan aliran atau anak sungai Pametingan. Bahwa dari aliran Pametingan ini terdapat limbah-limbah dari beberapa industri yang berada di lokasi Sapan Tegaluar. Yaitu mungkin diantaranya diduga dari DMS atau Dwi Mandra Sakti dan juga dari KTM yang memproduksi penghancuran ataupun daur ulang limbah kardus. Dan baunya juga sangat menyengat, apalagi mungkin di musim kemarau seperti ini sangat terlihat kepekatan warna dari aliran Sungai Cipametingan ini. Dan juga setelah penelusuran ataupun dari beberapa warga terkendala ataupun dari efek limbah tersebut, ada gatal-gatal juga, kadang-kadang bau yang menyengat yang banyak mengganggu warga di sekitaran Sapan Tegaluar ini. Kita sudah terlihat lubangnya di sana yang diduga milik dari PT DMS atau Dwi Mandra Sakti. Dan sebagian lagi yang paling sering mengeluarkan pekat diantaranya adalah PT KTM yang memproduksi dari daur ulang sampah ataupun limbah kardus. Kalau ya ini dari DMS. Dan masih dari saluran Pametingan yang ke arah sananya, yaitu diduga dari PT KTM. Tahun 2012. Itu bertanggung jawab. Nggak ada terjawab tuh, nggak ada tanggung jawabnya. Udah usul ke kepala itu desa, terus apalagi RT RW mah nggak ditanggapi. Baunya bau banget, setiap malam bau, siang bau, sampai pagi bau. Dulu mah ngambil ikan di sungai itu dijamin sehat dan enak. Sekarang banyak yang ngambil ikan, tapi kita punya data lab, ikannya itu terkontaminasi merkuri, padinya juga terkontaminasi timbal gitu ya. Nah, kalau saya misalkan dikasih informasi ini market padi kemana, petani kasihan gitu, dilema. Yang penting asal jangan orang dekat saya aja yang makan itu gitu. Nah itu yang jadi dilema. Jadi pencemaran itu dirasakan ketika ikan masih hidup walaupun tidak sebanyak dulu gitu. Jadi kalau saya namakan sekarang itu kehidupan di sungai itu ikan-ikan mutan. Mutan tau kan? Jadi sejenis mutan lah gitu. Dan yang paling kuat itu ikan sapu. Tapi ketika saya dengan Teh Gita ya kemarin awal, sebelum kita datang itu ada demo ikan sapu aja di limbah tidak mau hidup gitu. Nah gitu. Tapi memang fakta sekarang yang terjadi banyak yang mengais rezeki dari sungai walaupun sungai itu tercemar. Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Makanya dulu kan ada istilah Citarum terkotor sedunia. Itu teh bukan bohong teh. Bener apa? Bener. Bahkan saya sering bawa-bawa media sampai dari London ke sini. Terheran-heran. Limbah pabrik bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh warga daerah aliran Sungai Citarum. Krisis air bersih juga mengancam kualitas hidup mereka. Warga sekitar aliran Sungai Citarum di Majalaya harus berjuang untuk mendapatkan air bersih yang layak. Mereka melakukan segala cara agar air bersih dapat mengalir di kehidupan mereka.
Dan banyak juga air sungai itu dipakai karena tidak ada lagi air bersih yang bisa digunakan oleh warga. Kasus Ciwalengke itu dari tahun 80, dari tahun 1980 tuh, Ciwalengke ya. Dari dulu dia bikin sumur. Dulu sebelum ada industri 5 meter aja udah berair gitu. Tapi ketika ada industri kan lebih dalam tuh artesisnya ya, 100 meter ke dalam, sehingga air-air sumur yang di warga itu tidak ada air tanah lagi. Nah, sebagai solusinya air sungai yang dialirkan ke sumur gitu, yang tidak terikat dengan kerjaan. Karena saya punya contoh Pak Arul dengan Alit itu dulunya pegawai karyawan industri. Saya jadikan mata-mata waktu itu untuk meneliti artesis industri, karena kebanyakan tiap industri itu yang berizinnya hanya 2 artesis, tapi fakta di industri itu rata-rata 5, jadi 3 yang tidak terdaftarnya gitu. Nah, maka muncul kasus dulu itu di Kampung Ciwalengke, paling banyak yang menderita penyakit kulit gitu, di Ciwalengke. Demikian juga Rancaikek. Kalau Rancaikek itu memang ratusan hektar pertanian tidak bisa lagi ditanam sawah gitu, tidak bisa lagi tanam padi. Itu ada data di Greenpeace ya. Warga sekitar Citarum terpaksa hidup berdampingan dengan bahaya karena menggunakan air yang telah tercemar. Udah 50 karena apa Bu? Kayak gini kita kan tadinya mandinya dari sini. Dari sungai. Iya, sungainya kan di depan. Ngalirnya kan ke sini, nggak ada air bersih di sini. Gitu. Kalau air mineral kan kebanyakan sekarang mah ada aqua isi ulang. Nah dari sana ibu juga kalau masak dari sana beli. Berarti meskipun udah ada bak kontrol, tetap aja nggak ada yang berani minum air dari situ kan? Ya, tetap kotor ya? Kotor. Masak berarti airnya pakai air beli gitu ya? Iya, air isi ulang. Air isi ulang. Masak. Kadang-kala kalau ada minta lah ke orang yang udah punya PDAM, mungkin minta, kalau itu beli gitu aja. Nah, kita mau nanya nih Bu, berarti air sehari-hari itu dapatnya dari mana aja ya? Dari asalnya dari itu depan, ambil dari depan langsung disalurkan ke ya bak kontrol 4 langsung ya. Terus itu airnya juga dari sungai gitu ya? Iya dari sungai asalnya. Langsung saya ambil dari sungai ke sini ke sumur buat cuci piring, cuci baju, buat mandi. Buat mandi juga? Iya. Cuci sayur gitu juga? Ya bisa. Ini mah langsung nih, lontor ke sini. Lontor kemana tuh Bu? Masuk ke sumur ini. Mana ya Bu? Nah. Oh ini pakai buat nyuci ya Bu? Nyuci wadah. Cuci baju, cuci piring, mandi di sini ya Bu? Iya. Lebih bening dari tadi ya Bu ya? Tadi kotor kan di depan mah. Sumbernya beda-beda ya? Iya ya. Itu yang di rumah air yang di sana di adik ibu di depan ya. Ini mah buat cuci piring, baju, cuci sayuran. Ini. Kadang kalau di sana penuh cuci beras di sini pakai air bersih, bersihin. Ini mana nggak separah dari tadinya tadi lumayan. Tadi mah pakai injuk. Pakai saringan injuk. Di depan. Ya, kalau lagi nggak ngebuang ke sungai itu bagus ke sumur ibu gitunya, pakai mandi, pakai nyuci gitu, minum mah nggak akan isi ulang kalau minum masak itu mah. Gitu. Ya. Kalau itu mah khusus mandi gitu, cuci piring, cuci pakaian. Tapi kalau lagi warna gitu kan gatal gitu, nggak pernah, nggak sama sekali nggak dipakai. Gitu. Airnya dari sini, kadangkala nyedot dari sini, dari Cimande. Tapi ya namanya Cimande kan sekarang banyak limbah, jadi petani juga kurang efektif gitu ya. Justru banyak menjadi ya para petani
ya rugi karena limbah gitu kan. Untuk perbaikan hasil tani nggak ada lain, pupuk harus bagus ya, harus lebih ya tidak kurang lah gitu. Jangan sampai dikurangi, pupuk lebih ditingkatkan baru Harus lebih. meningkat hasil panen gitu. Berarti ada penambahan penggunaan pupuk ya? Iya. Kalau di rumah ibu untuk sumber air itu untuk sehari-hari untuk mandi atau masak itu dia apakah dari air PDAM atau dari air tanah? Dari air tanah. Iya, karena dia pencemaran dari itu. Sekarang mah limpahannya 2 meter, cep di bawahnya 2 meter, coba colok waduh cep pesan itunya tadi ke bawah. Air tanahnya berarti pekat gitu ya, air tanah? Iya. Jadi kena pencemaran itu bau. Air Bau tanah. cep, tiap malam bau. Beli. Airnya bisa keluar berapa Bu, untuk apa di air minum? Untuk minum berapa ya sehari? Untuk air minum. Beli cep, beli ada 3, ada 4, hari ada 2, berisi ulang. Saya sehari 10.000. Si misternya waktu hari apa ke sini langsung. Ibu Mister tuh siapa ibu? Yang punya pabriknya. Oh, Iya. pabriknya datang ke sini. Datang ke sini. Nanyain tentang Ke ibu-ibu gitu. kondisi yang Kondisi ya sumber di sini gitu. berarti pihak pabrik pernah datang ke sini tapi cuma nanya aja Enggak itu gitu, enggak ada, hanya nanya aja gitu. Jadi enggak tahu lah urusannya sama orang itunya gitu. berarti cuma nanya tapi belum Belum ada kelanjutannya gitu, tapi masih ada, cuma sekarang ngurangan gitu Neng. Kan biasanya mas pagi-pagi udah hijau air teh, udah merah kadang gimana itunya pencelupannya. Tapi sekarang mah enggak, kalau siang gini mah malam gitu buangnya. Dampak yang dirasakan dari krisis air bersih pun beragam, mulai dari masalah pada pangan yang dihasilkan, hingga berujung pada masalah-masalah kesehatan. Dari air itu kan kadangkala si tanaman itu kurang subur gitu kan, menimbulkan kematian. Berarti ada pengaruhnya ke jumlah ini ya hasil. Ya, jumlah penghasilan pasti menurun. Sumur. Arak tuh Waktu dulu sekarang enggak. sekarang terus biasa. Ini udah ke bawah. Udah keluar. Saya mah sampai pakai buka baju di kamera. Ini tuh cewek dah. Nggak bisa di baju. Gatal kulit pak. Rusak jadi kita bercak ke di hotel. Merah atau kuning? Ah, iya. Siga kali gata gitu. Oh gitu. Bercak. Tadi efeknya hanya gatal-gatal atau kayak ada diare? Iya Neng, gatal-gatal sesek gitu. Itu diare kadang sih gitu, cuma gatal itu yang parahnya. Ya kali mandi langsung Itu gatal gitu. Yang udah tua, ibu gimana? Iya ya, warga-warga semua ini yang udah kayak ibu, kayak anak-anak gitu. Pokoknya yang pakai air itu pasti gitu kena gitu. Kalau memang ini efeknya gatal lah. gatal ya. Iya, kalau limbahnya terlalu banyak ngalirnya, efeknya dipakai mandi gatal. Punten gatalnya biasanya sebadan atau bagian tertentu aja? Iya, pokoknya badan kita itu terasa gatal-gatal gitu lah. Nah, gitu. Kalau gatal-gatal gitu biasanya bapak berarti pernah ya gatal-gatal gitu pak? Kadang-kala ya itu kan gatal-gatal misalkan gini. Nah gatal-gatal ya. Ini akibatkan airnya kurang bersih nih kan, gatal gitu. Gatal kah atau? Gatal-gatal ada, gatal-gatal. Terus batuk, sakit ini ulu hati, keras pusing. Tuh. Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, pemerintah kemudian mengeluarkan program bernama Citarum Harum.
Oh, Ibu sendiri sebenarnya tahu nggak sih Bu ada program Citarum Harum dari pemerintah? Tahu. Tahu. Memang sekarang pemerintah ini program ini kan lagi ada perbaikan masalah Citarum bersih. Ini juga ya mungkin para industri buang limbah itu ya tidak seperti dulu-dulu bebas gitu. Sekarang mungkin dia agak boleh katakan mungkin dibilang takut ya mungkin takut, dibilang ini juga mungkin dia takut ya ketangkap mungkin kan. Karena kalau namanya udah ketangkap memang diproses sekarang kan, sama petugasnya kan ada dari pihak Koramil, pihak kepolisian ya ada. Tapi memang namanya perusahaan mungkin namanya buang limbah kan maling-maling lah. Jam sekian tidak ada ya, mungkin tidak terpantau selamanya kan. Colongan gitu ya. Ya kapan saja bisa membuang gitu kan. Jadi tidak 100% bersih lagi kan. Namanya dibilangnya Citarum bersih, Citarum harum. Nyatanya kan tetap aja limbah ke sungai gitu kan. Jadi istilahnya mah mempengaruhinya teh sedikit gitu kan. Citarum Harum dari pemerintah. Ngedengar tapi ibu nggak tahu. Oh iya. Kalau mengenai satuan tugas dari pemerintah yang tugasnya untuk mengurusi pencemaran Citarum, ada nggak satuan tugas yang Enggak itu. Kemudian kalau menurut pandangan ibu nih apa namanya untuk menempuh jalur hukum gitu untuk membuat pabrik-pabrik kayak ini bertanggung jawab. Iya. Menurut ibu gimana sih pandangan ibu soal Iya itu sering itu aparat di sini sering datang ke pabrik gitu. Dari aparat tersebut sebenarnya udah ada efeknya nggak Bu? Apakah Iya sekarang udah ngurangin, kadang-kadang ngebuangnya malam gitu. Malam hari yang pabrik itu kan biasanya siang gitu udah ada gitu warna merah atau hijau gitu di sungai. Sekarang mah enggak gitu, tapi malam gitu. Ya itu kesannya teh kepada pemerintah menghimbau ya sebaiknya betul-betul lah seandainya memang Citarum bersih, tolong betul-betul diterapkan. Jangan sampai ada pihak-pihak mungkin ya program itu hanya digembar-gemborkan tapi nyatanya tetap gitu kan, tetap berjalan limbah-limbah gitu kan. Kalau dibilang program gitu, tapi ya jangan sampai program berjalan, limbah berjalan, kan nggak ada gunanya kan. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau gitu, sama aja. Melalui peraturan presiden tersebut, Satgas kemudian dibentuk. Kehadiran satuan tugas atau Satgas menuai beragam pandangan dari masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku merasa puas dengan kinerja dari satuan tugas. Bu, ada beda nggak dari dulu pas tahun 70-an? Ya sama waktu dulu mah kan itu airnya kadang merah, kan limbah. Tahun berapa tuh Bu? Nggak tahu 2000-an kali ya? Enggak 2000-an itu sebelum. Kalau pabrik, pabrik kalau buang limbah kan ke sungai itu yang ibu-ibu yang perlukan. Iya. Warnanya kadang hitam, merah. Masuk ke saluran masuk ke sumur-sumur, tapi habis bagaimana ya dipakai udah dari sana kebutuhan sehari-hari airnya di sana, nggak ada lagi air gitu. Jadi sekarang udah mending gitu ya? Sekarang mah waktu kapan ya ibu-ibu demo pernah satu kali ke pabrik, jangan dibuang ke sungai itu limbahnya. Kan itu diperlukan sama ibu-ibu rumah tangganya, airnya buat mandi, buat cuci piring. Langsung enggak dikeluarin, ditampung di sana. Langsung berarti mereka nutup gitu? Ya ditutup sampai sekarang nggak ada limbah. Alhamdulillah, udah lama, udah berapa bulan ya.
nggak ada kan itu sama batu bara nggak ada. Nah sekarang batu bara ada lagi. Akhir. Berarti ketika udah diambil sama Jokowi jadi Citarum harum. Iya. Dan ini kerasa dampaknya gitu ya? Iya, ada lah. Sekarang. Soalnya yang turun ke lapangannya kan militer. Satgas itu, ya. Jadi emang Satgasnya bantu ya bantuan? Iya, sangat-sangat membantu. Kalau mungkin pihak Satgas, karena ada program Citarum Harum, ada juga yang ini masuknya ke sektor 6. Gitu. Sektor 6 juga sering memantau keadaan pembuangan limbah yang mencemari aliran-aliran sungai Pemetingan ini. Warga itu kebanyakan mengemukakan ke petugas itu takut gitu kan. Takut nantinya kalau misalkan ada efek, si ibunya dipanggil, ininya dipanggil gitu. Paling rawan itu ini, paling rawan ya. Karena waktu dulu juga pernah kan saya wawancara ke Pak RW yang di ujung belakang rumah tadi, yang ujung. Dipanggil juga sama si RW-nya itu. Sampai berhenti jadi RW-nya juga. Terus saja gitu. Tapi sekarang setelah ada Satgas lah terbantu lah pengamanannya itu setelah ada Satgas Citarum Harum. Jadi warga mulai mengemukakan ke Satgas itu kan. Karena otomatis kalau ke Satgas istilahnya si warga itu merasa ada ada yang menjaga gitu kan. Tidak seperti dulu. Jadi kalau sebelum ada Satgas, wah ricuh gitu kan urusan mengemukakan limbah di wilayah ini gitu kan. Ricuh. Ya, terus semenjak adanya Satgas Citarum Harum. Jadi 2018-an ya? Iya, ada. Sekarang Maneng selalu dikontrol sama yang tentara itu ke sungai teh. Kan ngontrol sampah. Ngontrol Sampah. Jadi 2 minggu sekali kerja bakti. Nah, kalau udah kerja bakti kontrol sama itu tentara ke sana. Kalau nggak gitu nih, sampah-sampah teh banyak. Namun sebagian lainnya mengatakan bahwa kinerja Satgas belum maksimal. Bahkan kehadiran Satgas tidak memberikan perubahan yang signifikan. Oh iya, kalau memang istilahnya pandangan saya mah kepada Satgas Citarum Bersih itu memang intinya lebih ditingkatkan lagi lah untuk kinerjanya supaya yaitu antisipasinya yang membuang limbahnya itu harus betul-betul ketangkep lah gitu ya. Ya gimana caranya kan jangan sampai kalah. Kalau perusahaan kan masih di situ-situ aja. Jangan sampai kalah sama perusahaan. Kita kan bisa aja di intel mungkin diselidiki ini karena limbah ini berwarna merah mungkin dari pabrik ini. Nah itulah contohnya kan. Kita bisa menebak, wah ini yang buang limbah ini, pabrik ini kan. Jadi kita mengimbau mungkin masyarakat mah, tolong aja ke tim itu mah ditingkatkan lebih. Terus kemarin kan langkah pengecoran diikuti oleh Satgas. Sebenarnya saya menertawai juga kenapa Satgas harus ikut-ikutan mengecor. Satgas kan punya kekuatan kapasitas, apalagi dia dengan peraturan presiden gitu. Tinggal dia tindak pengusahanya, ngapain capek-capek harus ngecor kan gitu. Kan lucu gitu ya, kalau Satgas sampai mengecor itu. Kalau warga wajarlah mengecor, ini Satgas mengecor. Padahal dia punya kekuatan, apalagi menggunakan peraturan presiden gitu. Nah itu. Nah makanya saya katakan kesimpulan gini, yang dilakukan oleh Satgas dengan walaupun alasannya waktu masih panjang 2025, tapi sampai saat ini berkesimpulan hanya 50% yang baru dituntaskan. Nah kalaupun dia misalkan mengklaim keberhasilan, itu pencitraan aja, karena semua media itu hampir dikuasai gitu. Termasuk sekarang media asing pun gitu. Seolah-olah saya akui memang 50% sekarang ada dampak hasil dari Citarum Harum, tapi bukan Citarum aja gitu. Artinya ada bagian peran komunitas yang tidak boleh dihilangkan di sana gitu. Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi yang tidak layak untuk hidup, masyarakat mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kehidupannya sendiri.
Itu sungai itu pernah coba gugat gitu? Sungai yang pencemaran sungai gitu, pernah coba gugat gitu? Atau ada misalnya ADR gitu atau negosiasi gitu Pak? Iya, kalau sungai ada, kebanyakan kan yang pegang Citarum seperti BBWS ya, itu mah udah sinkron lah, udah ada negosiasi gitu. Cuman kalau masalah di daerah-daerah lain kayak di Ranca Ekek gitu ya, kebanyakan kalah di pengadilan. Kalau di pengadilan ya. Kalah di pengadilan sama perusahaan-perusahaan. Kalau di sini menggunakan caranya negosiasi ya Pak ya, belum sampai digugat gitu. Waktu itu negosiasi akhirnya keputusannya kira-kira kayak apa tuh Pak? Hasilnya? Iya atau nggak boleh bilang tuh gimana? Seperti apa? Susah ya. Berarti Bapak mulai kehilangan kepercayaan gitu ya terhadap negosiasi ini atau gimana nih Pak? Bilang sih enggak tadi, cuman gimana ya? Nggak seefektif itu ya? 50-50 lah. 50 ya? 50 ya. 10 tahun mah baru demo langsung nggak ada. Memberi hati buat yang demo tapi setelah selesai demo Kan dikasih uang nih. oh ada uang Masyarakatnya jadi dikasih uang dari ya istilahnya kompensasi. Cuman itulah kalau masyarakat yang terima seharusnya jangan diterima ya. Itu mah cuman sesaat. Kalau kita berpikir panjang, seumur hidup. selama kita tinggal di sini terus kita udah kebal, anggapnya kebal, udah sering. Tapi kan buat apalagi bayi. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk di dalamnya adalah upaya hukum. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan, baik terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap kesejahteraan mereka. Nggak ada yang tanggung jawab, apalagi RT, RW, kepala desa, nggak ada yang nanggapi. Sebetulnya pengen ngadu ke siapa? Udah nggak kuat baunya nyengat. Tidak nyaman, tapi kita untuk mengadu kemana? Kita ke RT, ke RW tidak ditanggapi, dari atas ke kelurahan juga nggak ada gitu kan. Hasrat warga untuk berupaya sedikit demi sedikit mulai terkikis. Dari pengadilan karena kita sering kalah dan ada permainan, maka berpindahlah ke ADR ya. Alternative Dispute Resolution. Nah, lagi-lagi ADR ini kan dimanfaatkan terutama oleh yang punya otoritas tempat, kepala desa terutama gitu. Karena ADR itu harus melingkupi beberapa unsur di sana. Ada unsur komunitas, masyarakat korban, dan juga pemegang otoritas desa. Nah, kebanyakan muatan yang disampaikan desa ketika kesepakatan itu bukan pencemaran yang dihentikan ataupun tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Malah minta karyawan, minta limbah, gitu. Limbah sampahnya industri, itu. Nah, lagi-lagi ada mosi ketidakpercayaan baik ke Pemda termasuk ke penegakan hukum gitu. Akhirnya yang kita lakukan ya kembali lagi menengecor aja lah sekarang kan gitu. Namun di balik itu semua masih ada secercah harapan dan optimisme di hati masyarakat untuk suatu saat kelak menikmati kembali Sungai Citarum yang tidak tercemar. Yaitu program pemerintah, entah bangunannya hanya sampai seperti ini, nggak tahu kita. Intinya Bapak sih maunya supaya Citarum itu bersih lagi ya? Iya, intinya pengennya bersih lah ya. Kemudian kalau dari Ibu nih, sebenarnya harapan Ibu terkait kondisi sungai ini ke depannya bagaimana sih Bu? Ya mau itu bersih lagi kayak dulu mah sungai ini tuh suka pakai mandi gitu, udah jernih gitu, bagus, nggak ada sampah-sampah, nggak ada limbah-limbah apa-apa, jadi orang kampung sini teh pada ke sungai itu bagus itu. Maunya harapannya warga mah gitu, bersih lagi kayak dulu gitu. Harapan Ibu supaya jernih lagi, supaya nggak bau gitu. Itu aja sih. Dulu sempat ya kondisinya masih bersih. Iya. Belum ada pabrik.
pengen kayak dulu gitu, bersih gitu. Kalau keinginan masyarakat mah kan pengennya kalau memang Citarum bersih, pabrik yang membuang sampah, membuang limbah, ya segeralah ditindaklanjuti kan gitu. Jangan sampai dibiarkan. Nah ini kan namanya limbah ke sini, pasti kalau pabrik yang di daerah sana kan nggak mungkin pabrik yang daerah mungkin di hilir gitu, pasti di hulunya itu. Nah itu yang harus diantisipasi. Jangan istilahnya misalkan limbah di sini mengantisipasi pabrik yang di sana. Harusnya limbah ngalir ke sini segera di hulunya ya diperiksa pabrik mana aja yang ada di sekitar itu. Saling menghormati aja gitulah. Kalau memang aturan dari pemerintah himbauannya suruh diolah dulu sebelum dibuang, ya apa salahnya gitu kan. Meskipun mahal juga perusahaan harus tanggung jawab beresiko kan, karena dia punya perusahaan harus diolah dulu lah supaya bersih airnya. Supaya nggak dikeluarin lagi, kasihan sama anak-anak. Berarti Ibu berharap apa nih? Mungkin bisa negosiasi sama perusahaan supaya asapnya dihentikan, atau minta ke pemerintah supaya asapnya dihentikan, atau gimana Bu? Ya minta itu ya ke pabrik asapnya dihentikan. Berarti berharap ada negosiasi dengan perusahaan supaya tolong dong diberhentiin. Apabila kita bicara tentang hukum, maka seharusnya hukum dapat menjadi salah satu jalan untuk mencegah agar keadaan Sungai Citarum tidak semakin parah dan kehidupan warga tidak semakin buruk. Bahkan, seharusnya hukum bisa menjadi alat yang dapat memperbaiki kondisi Sungai Citarum dan kehidupan warga menjadi lebih baik. Ya kalau kita mah mau, cuman kan bukan tugas kita. Ya kita sepenuhnya menyerahkan kepada tim para petugas dari mungkin TNI Polri yang udah diberi mandat mungkin untuk Citarum bersih. Kita mah harapan masyarakat mah pengen ada bukti nyata yang kerja dari pemerintah gimana. Jadi intinya mungkin kita masyarakat juga kalau memang itu tindak lanjutinya mungkin betul-betul ya dengan harapan masyarakat ya mungkin ya sangat mendukung kan, pengen jangan sampai ada limbah lagi. Harapan besarnya iya. Iya, harapannya bagi saya sebenarnya sederhana lah gitu ya. Undang-undang udah lengkap Kang gitu ya. Terkait tentang pencemaran, penegakan hukum sudah ada. Tinggal melaksanakan saja, saya pikir kan itu ya. Kan yang menjadi tumpulnya itu implementasi undang-undang gitu ya oleh penegak hukum. Jangan ada main mata segala macam, tegakkanlah dengan baik sebenarnya, karena kalau bicara undang-undang sudah lengkap. Terus laporan dari masyarakat sudah banyak gitu. Tapi kenapa tidak diimplementasikan kan gitu. Saya pikir kalau dari dulu misalkan pemerintah dan aparatnya patuh dan menjalankan undang-undang, persoalan pencemaran saya pikir beres. Kita melakukan penelusuran ke daerah Dayakolot dan Ciberem untuk melihat aktivitas pembuangan limbah oleh pabrik. Di Dayakolot, kami mendapati bahwa titik-titik pembuangan limbah yang telah dipagar dan digembok menyebabkan kami tidak dapat mendekat dan melakukan pengamatan lebih lanjut. Beberapa tahun lalu, seperti kita ketahui, Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Dan bagi kita orang hukum, pencemaran Citarum memperlihatkan sebenarnya bagaimana hukum lingkungan bekerja, ya, atau mungkin lebih tepatnya tidak bekerja. Persoalan hukum dalam konteks pencemaran Citarum mungkin bisa kita lihat bahkan sejak baku mutu, kemudian perizinan, sistem perizinannya, sampai mungkin penegakan hukumnya, ya sampai pada penegakan hukum. Bulan Januari kemarin kita tim dari FAUI, tim Pengmas kita mengunjungi
beberapa daerah yang kita anggap sebagai daerah paling cukup terdampak dari pencemaran Sungai Citarum. Dari situ kita menemukan beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk dikaji lebih dalam lagi. Pertama adalah mengenai kualitas penegakan hukum. Betul memang masyarakat sendiri juga ada beberapa kalangan merasakan bahwa sejak Satgas Citarum Harum tingkat pembuangan limbah yang tidak diolah ya itu berkurang. Jadi ada banyak, kita juga menyaksikan ada banyak lubang-lubang limbah yang ilegal itu kelihatan ditutup, dicor ya. Dan itu hasil pekerjaan dari Satgas. Kita perlu apresiasi sebenarnya sampai titik itu. Tapi masalah ternyata bukan hanya tidak hanya berhenti di situ. Ya, dari yang kita lihat, kita wawancara masyarakat, sebenarnya ada masalah lain. Ada dua masalah penting yang pada akhirnya ini nanti akan berhubungan juga dengan dengan penegakan hukum. Pertama adalah tentang ketersediaan air bersih. Ya. Ketersediaan air bersih itu pada akhirnya akan terkait dengan bagaimana pemerintah mengawasi dan melakukan penegakan hukum terkait dengan izin pengambilan air bawah tanah. Karena ketersediaan air bagi masyarakat itu berkurang jauh karena memang airnya seperti tersedot oleh penggunaan air bawah tanah dari pabrik-pabrik gitu ya. Efeknya kemudian masyarakat menggunakan air sungai langsung secara langsung untuk mereka konsumsi, dan itu sebenarnya sangat menyedihkan. Hal lain, dan ini juga terkait lagi-lagi dengan penegakan hukum, adalah tentang pencemaran udara oleh batu bara. Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan pencemaran air, tetapi ini tetap sebuah pencemaran atau sebuah persoalan lingkungan hidup yang cukup serius bagi masyarakat